Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai cell manufacturing. Nah, apa itu cell manufacturing gitu ya? Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingat tentang macam-macam tipe layout gitu ya, pertemuan ketiga, keempat di facility layout gitu kan akan ada proses layout, ada product layout, kemudian ada fixed layout, ada hybrid. Nah, ada satu yang juga saya jelaskan yaitu mengenai grup teknologi. Apa itu grup teknologi? Basically grup teknologi itu secara manajemen gitu ya, merupakan suatu cara untuk melakukan grouping atau clustering terhadap produk yang desain maupun manufacturing karakteristiknya itu hampir sama. Jadi bisa similar, bisa sama persis, bisa jadi mungkin beda size gitu, tapi karena desainnya sama, biasanya manufacturing karakteristik atau mesin-mesin yang digunakan urutan prosesnya akan sama gitu. Nah, aplikasi dari grup teknologi itu sendiri di facility layout itu biasanya kita menggunakan istilah cellular manufacturing, di mana kita melakukan grouping gitu ya terhadap mesin-mesin yang digunakan untuk membuat produk-produk yang similar ini, gitu ya. Nah, kenapa harus dilakukan grouping? Tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan identifikasi terhadap mesin apa yang bisa digrupkan atau dibuat sel itu dan bisa diallocate tanpa harus misalnya punya double mesin. Kalau misalnya kita membicarakan tentang produk layout, maupun kalau misalnya kita menggunakan proses layout gitu kan untuk mengurangi kompleksitas dari pergerakan part-part tersebut yang harus dibuat banyak gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi poin utama di cellular manufacturing itu sendiri atau konsepnya itu basically kita tetap mencoba gitu ya untuk meminimalisir handling cost atau movement di layout yang kita buat, baik itu di dalam sel yang kita buat maupun antar sel. Itu nanti intrasel seperti apa dan between cell seperti apa atau intercellular seperti apa akan saya jelaskan gitu. Jadi kalau misalnya kenapa harus dibuat cellular manufacturing adalah tujuannya supaya selain mengurangi kompleksitas dari produksi itu sendiri, kalau kita bicara tentang facility layout, kita bicara tentang movement gitu ya, tentang material handling. Nah, menurut literatur gitu ya, ada banyak literatur juga yang studying tentang cellular manufacturing. Jadi penggunaan cellular manufacturing yang tepat gitu kan, itu dapat mengurangi throughput time. Dapat mengurangi setup time, dan dapat mengurangi cost gitu ya, basically mengurangi movement time gitu. Dimana itu kan tujuan akhir ya dari pembuatan facility layout yang baik. Nah, pada saat kita bisa mengurangi hal-hal yang kita anggap waste, time, kemudian cost, maka kita basically dapat menaikkan profit gitu. Kemudian movement dari material yang kita punya, part-part yang kita buat juga akan lebih baik, lebih smooth. Gitu. Kemudian di cellular manufacturing kita akan menggunakan dua istilah. Yang pertama yaitu part family atau PF, di mana itu menjelaskan tentang collection of part yang similar, gitu kan. Apa sih yang harus dijadiin satu, gitu kan? Part-part apa aja sih yang dianggap sebagai part family atau suatu grup produk yang sama. Nah, kemudian term yang kedua yang kita pakai adalah mesin cell, yaitu sel atau grup dari mesin yang digunakan untuk memproses part family tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengelompokkan part family-nya, biasanya secara otomatis pun kita dapat melakukan grouping terhadap mesinnya sesuai dengan manufacturing processes yang dimiliki oleh part family tersebut. Gitu. Yang penting adalah karena kita basically akan jadi share mesin gitu ya, istilahnya seperti itu, engine capacity atau mesin capacity di tiap sel tidak boleh exceed gitu ya. Artinya apa? Misalnya nih ternyata ada banyak part yang harus dibuat di dalam satu sel, tapi ternyata secara capacity mesin tersebut tidak memungkinkan.
Jadi secara otomatis dia either dikeluarkan dari sel part itu atau ditambahkan mesin lainnya untuk bisa memenuhi kapasitas produksi yang diinginkan. Kemudian harus tetap safe dan the size sama number cell-nya nggak boleh exceed value set by the user. Misalnya, kalau menggunakan cellular manufacturing, ternyata nih size-nya bakal jadi lebih besar dibanding kalau misalnya tetap menggunakan proses layout gitu. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, size-nya misalnya space-nya yang dibutuhkan lebih banyak, gitu kan, atau ternyata number cell-nya itu tidak bisa berkurang seperti keinginan user, maka sebaiknya tidak menggunakan cellular manufacturing gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi nih ya ke di awal-awal gitu. Katakanlah kita punya beberapa mesin, kita punya beberapa part. Jika katakanlah kita punya 10 part nih. Ada part 1, part 2 gitu ya. Di mana tiap-tiap part itu punya rute sendiri gitu kan. Rute produksinya. Nah, kita punya turret mesin, kita punya drilling, kita punya milling, kita punya broaching gitu kan. Nah, ini untuk di job shop environment. Kalau rekan-rekan kembali lagi nih ke presentasi berminggu-minggu yang lalu gitu ya, layout yang seperti ini tergolong layout yang seperti apa? Ada yang tahu jawabannya nggak? Tergolong layout apa? Yang baru datang nih, Tiara Dwi Utami. Halo Tiara. Halo Ibu. Kalau misalnya Iya, kita, nggak Yes. apa-apa. Kalau kita lihat gambar yang saya share sekarang, menurut Tiara ini masuk layout tipe yang apa ya? Kira-kira, apakah proses layout, ataukah produk layout, ataukah fix layout? Menurut Tiara yang mana? Tebak-tebak nggak apa-apa deh. Bentar ya, Bu. Boleh. Atau ada teman yang mau bantuin nih? Nggak ada? Gimana Tiara? Atau ada yang mau bantuin? Ini kira-kira produk layout tipe apa ya? Gitu. Proses layout, Bu. Good. Sambil ngecek-ngecek catatan apa? Karena belum siap-siap nih. Iya, Bu. Oke. Tadi ngecek takut lupa. Soalnya lupa, Bu. Thank you ya Tiara. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan maksudnya proses layout ya, di mana mesin-mesin dikelompokkan sesuai dengan proses manufacturing-nya, gitu kan. Terus di job shop environment kan biasanya atau memang mengadopsi tipe proses layout ya, karena dia punya variety, banyak variasi dari part atau produk yang harus dibuat. Dan untuk meminimalisir initial cost istilahnya gitu ya, supaya tidak harus double gitu jumlah mesinnya, maka biasanya mereka akan adopsi proses layout. Nah, apa yang salah nih kalau misalnya yang kita bicarakan cara seperti ini? Apa yang menjadi problem kalau kita mengadopsi proses layout? Kira-kira ada yang mau share nggak ya? Atau ada yang punya opinion gitu? Apa sih sebenarnya yang bikin proses layout di gambar yang saya buat ini kurang optimal gitu? Ada yang mau share nggak? Siapa ini? Rafika Febrianti. Rafika di situ nggak? Nggak ada? Hai Rafika.
Jadi menurut ini Rafika kali ya, Mas. Menurut Rafika, apa yang jadi masalah, jadi problem di proses layout yang ada di gambar yang saya share ini? Menurut Rafika, kira-kira. Misalnya internetnya agak bermasalah, boleh diketik kok. Siapa yang mau bantu? Siapa tahu. Farhan Furqoni mau bantuin Rafika untuk menjawab? Oh, malah pergi. Mana nih? Mana? Internetnya lagi pada ini ya? Gimana? Gimana? Oke, udah ganti ya. Rafikanya tidak bisa saya temukan. Mungkin internetnya lagi bermasalah. Kalau Hanif, oke. Apa yang berantakan nih? Denis, ngomong aja deh. Ininya, kotak-kotakannya. Apa nih sebelah mananya? Yang kan kayak mestinya kan tadi kan si Tiara bilang kalau ini proses layout. Nah, sedangkan proses layout itu harusnya tuh urut dari proses 1 ke proses 2 gitu loh, Mam. Oh, Nah, oke. itu tuh kan kayak nggak urut gitu. Jadi maksudnya kayak dari TM terus belok ke sana, belok ke sini, nanti habis dari TM ke DM, terus DM ke BM aja terus belok-belok gitu. Terus tujuannya sel ini kan buat ngelompokin, jadi dikelompokin biar lebih ringkes gitu loh. Kan juga tadi tujuannya juga mengurangi biaya material handlingnya ya. Nah, begitu sih. Ya, jadi kalau misalnya benar, thank you ya Den ya. Jadi kalau misalnya apa namanya anak-anak lihat sih, kan tadi saya dipanggil Mami ya Den ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat kan terutama bagian ini ya, part rute buat part 2, part 4, part 7, part 8, kita bisa lihat bahwa apa namanya urutan prosesnya itu quite kompleks gitu ya. Jadi harus bolak-balik gitu, katakanlah apa namanya yang artinya bahwa proses material handling atau movement dari goods yang ada atau part yang ada itu apa namanya harus dipikirkan dan mungkin akan menjadi bottleneck pada keseluruhan proses gitu. Dan betul kata Denis bahwa tujuan sel manufacturing itu sendiri kan sebenarnya supaya ringkas gitu, di mana kita akan melakukan grouping gitu ya terhadap part-part yang mempunyai apa namanya karakter yang sama atau biasanya menggunakan proses yang sama sehingga kita bisa mengurangi kompleksitas dari proses yang ada. Kompleksitasnya apa? Yaitu material movement sendiri, karena yang kita bicarakan adalah facility layout. Misalnya seperti ini. Kalau kita bandingkan nih gitu kan. Sebenarnya kan dia cuma butuh satu mesin ya gitu. Kemudian butuh satu DM mesin nih di sini. Kemudian ke BM gitu kan. Sebenarnya kan bisa kita ringkas di mana kita jadi satu part. Gitu kan. Dia kita bilangnya sel 1, bisa jadi seperti itu. Kemudian kita bicara tentang apa namanya rute yang paling susah nih. Dari TM harus ke DM, ke milling, kemudian balik ke turret, balik lagi ke drilling, kemudian baru ke broaching gitu. Sedangkan sebenarnya kita nggak ke broaching, langsung habis dari drilling terus selesai gitu. Apa namanya bolak-balik kan berarti. Padahal kalau misalnya kita jadikan dari apa namanya turret ke drilling, ke milling, ke turret, ke drilling lagi, apa namanya movement-nya akan lebih mudah gitu kan, meskipun kita tetap harus menyediakan jumlah mesin yang sama. Begitupun kita misalnya katakanlah kita bilang ini adalah sel kedua. Kemudian kita bisa buat sel terakhir atau sel ketiga berdasarkan apa namanya part yang biru ini ya gitu. Nah, itulah tujuan dari cellular manufacturing system yang mana kita bisa sebenarnya memperingkas alur proses serta basically nantinya mengurangi apa namanya material movement gitu ya, atau movement material handling di dalam fasilitas. Jadi misalnya kayak gini ya. Kalau kita tadi bilang kan istilah yang sering kita bilang nantinya akan ada PF atau part family. Jadi kalau misalnya part family 1, kemudian kita akan jadi punya mesin sel 1 dan lain sebagainya.
Nah, kalau misalnya kita bicara soal utilitas area, artinya kan sebenarnya kita bisa justru dengan menggunakan sel manufacturing yang seperti ini, selain mengurangi movement tadi, kita bisa mengurangi space yang dibutuhkan gitu. Nah, tapi melakukan pengelompokan di sel manufacturing itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi ini case-nya sangat mudah kelihatan. Alias kalau misalnya kita visualin duit itu bisa kita lakukan. Tapi misalnya part yang kita punya banyak, kemudian share mesinnya juga banyak, nah maka kita harus punya cara atau algoritma yang sebaiknya kita adopsi untuk bisa melakukan perhitungan gitu ya untuk selular manufacturing-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan nih sekarang yang tadi kan dibilang, oh ini proses layout nih, kemudian kita pakai grup teknologi layout. Itu quite kelihatan ya, maksudnya bahwa ternyata penggunaan GT, penggunaan CCM atau sel manufacturing itu basically dapat memperingkas layout serta memberikan space utility space yang lebih baik gitu. Nah, untuk melakukan sel manufacturing biasanya kita akan membuat yang namanya part mesin proses indikator matrix gitu. Indikator matrix ini isinya adalah berupa matrix semacam decision variable, variabel namanya AIJ gitu ya, yang mana dia merupakan bagian dari part ini produk yang kita buat, misalnya katakanlah kita punya 6 part, kemudian ada mesin, misalnya katakanlah kita punya 7 mesin. Nah, kemudian tiap-tiap mesinnya ini AIJ-nya itu value-nya akan 1 kalau part 1 dikerjakan di mesin-mesin ini gitu ya. Jadi misalnya 1 di sini artinya adalah bahwa part 1 dikerjakan di mesin 1, dikerjakan di mesin 4, dan dikerjakan di mesin 6. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ini bukan urutan prosesnya. Jadi bisa jadi part 1 dikerjakan di M4 dulu, baru di M1, terus di M6. Jadi AIJ yang di indikator matriks ini itu hanya menunjukkan bahwa part itu dikerjakan di mesin tertentu gitu. Begitu juga dengan part 2 misalnya. Berarti part 2 itu dikerjakan di mesin 2, di mesin 3, dan di mesin 5. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat secara gampangnya gitu ya, ini kan urutannya kita awalnya kan berdasarkan number part sama number mesin gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kelihatan bahwa dia kayak terpencar-pencar gitu. Nah, penggunaan sel manufacturing, beberapa algoritma untuk sel manufacturing nanti itu akan membantu kita untuk melakukan reorganize terhadap indikator matriks yang kita punya, sehingga kita bisa punya indikator matriks baru yang menunjukkan sel-sel tertentu. Contohnya seperti ini misalnya. Misalnya ternyata part 1 sama part 3 itu berdasarkan prosesnya itu bisa menjadi satu sel gitu ya. Katakanlah bilang sel 1. Kemudian ternyata part 2, part 4, part 5, part 6 itu karena menggunakan banyak sharing mesin, maka dijadikan another cell gitu, sel 2 gitu kan. Apakah mungkin jadi 3 sel? Mungkin apabila memang memungkinkan gitu kan. Jadi nantinya tergantung dari indikator matriks yang kita punya, bagaimana sih sebenarnya part mesin prosesnya yang ada di fasilitas kita gitu kan. Nah, ada juga misalnya nih case gitu ya, case seperti ini misalnya part 1 dikerjain di mesin 1, mesin 4, kemudian mesin 6. Kemudian part 2 dikerjakan di mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 5. Nah, terus setelah kita melakukan reorganisasi, ternyata maksimal yang kita dapatkan adalah seperti ini. Oh, udah berhasil nih sel 1 gitu ya. Kemudian ada sel 2. Nah, tapi ternyata di sini kita bisa lihat bahwa part 1 tuh juga harusnya sharing mesin 1 dengan part 2. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, biasanya kita harus melihat lagi order of operation-nya yang menjadi critical factor dan di beberapa literatur juga tetap dinyatakan sebagai AIJ gitu. Nah,
AIJ di sini itu mungkin nanti biar gampang, biar nggak bingung, saya ganti BIJ aja kali ya, gitu. Nah, BIJ di sini itu apa namanya akan equal value-nya dengan K kalau part I visit mesin J untuk operation K. Tapi zero if otherwise. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Saya nanti ganti aja biar nggak bingung. Jadi kalau misalnya part mesin indikator matriks yang pertama tadi, nilai AIJ itu kan either one or zero gitu ya, integer. Nah, untuk yang ini, untuk yang critical factor ini, nilai AIJ itu adalah urutan operasinya. Jadi kalau kayak gini misalnya, part 1 dikerjakan di mesin 1 4 6. Urutannya gimana? Mesin 6 dulu, misalnya ini part 1 gitu ya. Dikerjakan di mesin 6 dulu, kemudian dikerjakan di mesin 1, baru dikerjakan di mesin 4, gitu kan. Nah, ini untuk membantu nih, oh ternyata yang part 2 itu kan apa namanya? dia ternyata tuh harus ke mesin 2 2 kali. Satu apa namanya? Di operasi pertama, setelah itu mesin 5, kemudian operasi ketiga gitu kan. Jadi dengan indikator matriks yang kedua ini kita bisa tahu bahwa oh dia harus bolak-balik misalnya seperti itu. Oh, atau apa namanya bisa tahu urutan prosesnya. Nah, katakanlah nih misalnya mesin 2 sama mesin 1 adalah barang yang sama, mesin yang sama tapi kita bedakan gitu ya, apa namanya sesuai dengan kapasitinya misalnya seperti itu. Nah, ternyata kita bisa buat bahwa operasi ketiga bisa dilakukan di mesin 1 nih gitu. Tapi karena dia itu apa namanya istilahnya harus tunggu menunggu gitu ya. Apa dalam pengoperasiannya gitu kan. Kita katakanlah apa namanya kita bisa justru menjadi bottleneck gitu di dalam proses yang kita punya. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana gitu kan? Misalnya sebenarnya sel ini udah bagus, kemudian sel ini udah bagus, tapi in a way ada exceptional part gitu. Maka yang kita bisa lakukan adalah karena part 2 itu tidak bisa dikerjakan baik di sel 1 maupun di sel 2 tanpa mengganggu proses, kita bisa melakukan subcon. Atau kita bisa mengganti routingnya. Routing itu apa? Urutan prosesnya gitu ya. Atau kita bisa melakukan rearrange apa namanya data matriks yang kita punya sehingga bisa mengurangi bottleneck mesinnya. Atau kita bisa menambah M1 di each cell. Gimana caranya? Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita tetap menggunakan cara yang tadi ya, dependent cell, lah bottleneck nggak apa-apa gitu ya. Maka untuk produk 2, mau nggak mau setelah masuk M2, M5 ke M1, terus habis itu ke M3 gitu kan, dia share, jadi saling dependent gitu. Harus tunggu menunggu lah katakanlah gitu. Jadi apa namanya setelah kita ngerjain part 2 harus nunggu part 1 selesai di mesin 1 baru dia bisa dikerjakan. Sedangkan kalau kayak gitu kan apa namanya mau nggak mau apa namanya jadi tumpuk menumpuk gitu ya apa namanya urutan prosesnya. Tapi bisa jadi kita menyediakan M1 tambahan di sel 2 sehingga tidak akan merubah urutan prosesnya pun tidak akan mengganggu pembuatan part 1. Dianggapnya sebagai independent cell. Atau kita tinggal merubah routingnya jadi mengganti urutan mengganti lokasi gitu ya di mana apa namanya urutan prosesnya akan tetap sama, tapi dengan dipindahkannya M1 gitu ya menjadi lebih dekat, jadi bisa share katakanlah share facility, share mesin, maka diharapkan tetap bisa berjalan prosesnya dengan baik, tapi bisa tetap mengurangi apa namanya movement gitu ya, intraseluler maupun interseluler, dan in case of ini tetap menjadi dependent cell seperti itu. Nah, apa namanya ada banyak cara untuk melakukan grup teknologi. Jadi kita akan membahas beberapa basic method yang biasanya dipakai untuk melakukan grup teknologi. Jadi ada 2 di sini, ada model classification
dan ada cluster analisis. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang classification dan sedikit tentang cluster analisis gitu ya. Jadi apa namanya, kalau kita buat diagramnya akan jadi seperti ini. Jadi kalau di classification itu biasanya apa namanya, grup teknologinya itu akan disesuaikan dengan family part-nya. Jadi misalnya part family-nya 3, ya nanti grup teknologinya jadi 3. Kalau part family 4, ya grup teknologinya jadi 4 gitu. Dan dilakukan classification bisa secara visual maupun secara coding. Coding itu maksudnya bukan kita mengcoding ya, tapi code metodenya. Jadi ada standar sendiri yang bisa kita pakai untuk memberikan kode-kode atau apa ya, semacam barcode gitu ya, nomor barcode di produk yang kita buat, part yang kita buat. Nah, kemudian ada caranya yaitu cluster analysis. Nah, ini sedikit lebih kompleks. Kenapa? Ya karena kita main dengan data gitu ya. Jadi bisa menggunakan matrix formulation, bisa dengan mathematical programming maupun bisa dengan graph formulation. Nah, di matrix formulation hari ini basically kita akan belajar tentang rank order clustering dan similarity coefficient. Dua ini cukup old gitu ya, cukup tradisional way untuk melakukan grup teknologi, tapi masih sering diadopsi karena cukup mudah gitu dan hasilnya pun cukup baik gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya rekan-rekan tertarik di mathematical programming, apa namanya, mungkin di optimization ya, optimisasi. Mungkin di kelas itu akan diajarkan tentang beberapa problem termasuk P-median. P-median itu sebenarnya problem location gitu ya, pemilihan lokasi di mana kita berusaha meminimalisir distance gitu kan. Apa namanya, atau memaksimalkan covering, max covering gitu. Jadi biasanya bisa pakai ini, nanti kita pakai diselesaikannya dengan apa namanya, membuat objective function dan constraint, itu kalau pakai mathematical programming. Nah, minusnya apa kalau mathematical programming? Ya jadinya lebih kompleks karena kan rekan-rekan harus bikin modelnya dulu, kemudian buat algoritma untuk menyelesaikan model, baru didapatkan hasilnya, baru ditranslate ke apa namanya, hasil yang diinginkan. Ada juga dengan graph formulation, ini hampir-hampir dengan mathematical programming ya, karena harus ditransform dulu ke dalam bentuk graph, di mana titik-titik yang bisa di grouping, istilahnya seperti itu berdasarkan value yang ada. Itulah kenapa hari ini kita hanya akan belajar tentang visual method, coding method, rank order clustering, serta similarity coefficient. Nah, misalnya untuk visual method sendiri, gitu, pembagian part family-nya itu akan di grouping berdasarkan common geometric shape. Artinya apa? Kalau kita bisa dilihat gitu ya dengan mudah, maka dia akan terbagi nih. Oh, misalnya katakanlah all shape triangle, ya kita jadikan satu grup. Oh, semuanya rectangle, kita jadikan satu grup. Atau lingkaran, atau pentagon. Ini pentagon kan ya, segi 5 gitu. Nah, minusnya apa? Ya minusnya basically belum tentu sebenarnya prosesnya akan sama. Tapi dengan asumsi bahwa kalau bentuknya sama itu kemungkinan prosesnya sama, maka visual method kadang-kala juga dilakukan karena lebih gampang dan lebih cepat. Nah, ini bisa dilakukan biasanya kalau produknya itu tidak terlalu banyak gitu ya, atau apa namanya, shape dari produknya sendiri tidak kompleks gitu. Bayangin kalau misalnya apa ya, bentuknya macam-macam gitu kan, apa namanya, ada yang saya pengait seperti ini, saya dulu pernah ngebor kayak gitu ya, itu kan kita nggak akan bisa masukin itu sebagai rectangle lah, atau apa namanya, circle gitu kan ya. Jadi apa namanya, mereka cuma bisa berdasarkan common geometric shape gitu. Nah, yang kedua, cara membagi part family yaitu menggunakan coding method atau code. Nah, di code ini, kode-kode yang kita buat ini biasanya bisa diklasifikasikan tergantung dari tipe kode yang standar yang kita inginkan. Jadi ada
yang berdasarkan geometric shape, kemudian ditambah dimension, ditambah materialnya, kemudian operasinya gitu ya, atau dan lain sebagainya. Jadi sebagai contohnya, kalau nanti contohnya nanti ya, sorry. Kalau misalnya di coding method gitu kan, apa namanya, akan ada 2 step. Jadi pertama kita buat code-nya dulu. Kalau code sudah selesai, baru kita lakukan klasifikasi. Gitu kan. Jadi proses coding atau kodenya sendiri yaitu pada saat kita melakukan determinasi gitu ya, mendetermine simbol yang digunakan. Tujuannya apa? Dengan menggunakan simbol-simbol yang sama atau nomor yang sama itu mempermudah communication proses sehingga apa namanya langsung ketahuan, oh produk ini tuh materialnya steel misalnya gitu, bentuknya kotak, kemudian beratnya 50 gram gitu kan. Nah, setelah kita buat standar codingnya, kemudian akan ada proses klasifikasi sesuai coding yang kita punya. Yang mana ini merupakan apa namanya pembuatan part family tadi berdasarkan value codingnya, value code-nya. Advantage dari coding dan classification dibanding dengan visual itu sendiri, sebenarnya kan apa namanya bisa apa ya namanya retrieve informasi dari database yang sudah ada gitu kan. Jadi misalnya katakanlah sudah punya data-data produk-produk tertentu, misalnya katakanlah baut gitu ya. Oh, baut code-nya XXXX gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya next time-nya pengen bikin hal yang sama, maka tinggal retrieve data XXXX, itu sudah ada datanya, materialnya, shape-nya, desainnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita tinggal ambil dari database yang sudah ada tanpa membuat baru, atau tinggal merevisi gitu ya. Kemudian kita bisa maximize planning efisiensi proses atau routingnya. Jadi karena sebelumnya sudah ada datanya, ya kita sudah tahu oh prosesnya tuh seperti ini gitu. Jadi apa namanya berdasarkan code yang sudah ada. Kemudian basically membantu saat scheduling. Nah, sayangnya kalau misalnya teman-teman perhatikan kalau sistem coding itu apa namanya sama tadi yang visual ya, itu kan kita membaginya berdasarkan part ya, part family ya, yang mana kita mengasumsikan bahwa nantinya part family itu adalah merupakan sel-selnya sendiri gitu. Nah, tapi apakah itu benar gitu? Kan ada kalanya misalnya part family itu bisa jadi bisa harus terbagi, bisa jadi harus dikerjakan dalam satu sel sendiri, bisa jadi dia bukan merupakan part family. Sehingga pada saat kita mendesain cell manufacturing systemnya itu belum tentu bisa optimal. Nah, kemudian apa namanya di case ini juga tidak bisa mengeksplain bagaimana mesin atau partnya grup gitu. Jadi cuma bisa explain oh pokoknya ini part family X. Apakah mesinnya bisa dipakai? Apakah mesinnya harus di grouping seperti itu? Nah, itu sebenarnya belum tentu menjadi jawabannya. Gitu kan. Nah, kalau di classification and coding itu ada 3 macam gitu ya yang bisa kita adopsi. Ada hierarchical, ada non, sama ada hybrid. Nah, contoh hierarki adalah bahwa kita membuat code sistemnya itu berupa digit-digit secara hierarkinya. Nah, pembuatannya gimana? Gitu itu ada standarnya sendiri. Jadi misalnya perusahaan tertentu akan punya standar yang berbeda. Ini saya memberikan contoh saja. Jadi misalnya katakan di digit 1 kita menggunakan data material gitu ya. Jadi misalnya kalau steel kita kasih kode 1, kalau copper kita kasih kode 2, kalau bronze kita kasih kode 3 dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di digit 2 yang merupakan hierarki di bawahnya itu katakanlah shape-nya gitu kan. Oh, nomor 1 tuh round and straight, nomor 2 tuh 1 inch thick and straight. Kemudian nomor 3 misalnya apa? Nah, dari situ kita buat digit ketiga yaitu spesifikasi gitu ya. Spesifikasi misalnya katakanlah or number whole number.
gitu. Misalnya, oh no center hole gitu kan, ini nomor 1. Oh apa namanya single through center hole misalnya gitu. Kemudian ini 1, kemudian ini 2 gitu. Misalnya seperti itu. Nah, nanti sampelnya, monocode-nya atau codingnya apa namanya akan sesuai dengan tipe-tipenya. Jadi misalnya 3, 1, 2 tuh artinya digit pertama menunjukkan material, digit kedua menunjukkan shape, dan digit ketiga menunjukkan tadi misalnya classification atau number hole-nya. Gitu. Jadi kelebihan dari monocode sendiri sebenarnya kan apa namanya information-nya itu apa namanya simple gitu ya. Oh, jadi misalnya apa namanya cukup 1 digit untuk apa namanya material gitu kan. Cukup 1 digit berikutnya misalnya untuk shape-nya. Tapi in the end kadang-kadang akan salah ditranslate gitu. Kemudian apa namanya yang kedua adalah non hierarchical atau polycode system. Jadi apa namanya kalau di polycode system ini tidak ada hierarkis, tidak ada relation-nya gitu ya. Jadi di arrange-nya bebas, terserah. Misalnya katakanlah apa namanya di sini materialnya 21, 5, 7, 6. Kemudian production quantity misalnya di sini 70 gitu ya. Kemudian surface finish-nya G gitu kan misalnya di grind. Tolerance-nya 0.05 misalnya gitu. Jadi apa namanya urutan posisinya terserah, kemudian apa namanya value-nya juga disesuaikan dengan apa namanya informasi yang ada gitu. Nah, minus dari polycode adalah apa namanya meskipun informasinya itu sangat spesifik, tapi artinya kita butuh more digit. Artinya apa? Kita butuh banyak storage untuk menyimpan banyak database, gitu kan? Nah, oleh karena itu di beberapa perusahaan mereka menggunakan hybrid code yang mana itu merupakan kombinasi hierarkikal dan non hierarkikal gitu. Gimana caranya adalah apa namanya itu up to di industri gitu ya. Misalnya katakanlah bisa jadi untuk material katakanlah kita pakai hierarki dan shape-nya pakai hierarki. Misalnya kayak tadi ya, 2 berarti bronze, 1 berarti misalnya straight, sorry. Ya, something and straight gitu. Kemudian yang berikutnya kita kasih bebas, misalnya jumlah produksinya, kemudian toleransinya, apa thickness-nya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sayangnya kalau kita menggunakan visual dan menggunakan code kayak seperti yang saya bilang tadi, itu sebenarnya yang kita grouping itu bukan mesinnya, melainkan part family-nya. Sehingga kita sebaiknya move to another method, yaitu cluster analysis. Nah, di cluster analysis sebenarnya ini kayak clustering ya. Saya nggak tahu teman-teman udah dapat belum sih semacam data mining gitu, yang basically kita melakukan grup berdasarkan karakteristik objeknya. Jadi sebenarnya sama kan, hampir kayak tadi, gitu kan? Di mana kita bisa menggunakan physical machine layout yang melakukan rearrange apa namanya mesinnya berdasar layoutnya physically maupun logical. Nah, pada bedanya apa? Bedanya adalah seperti ini. Jadi berdasarkan kalau misalnya kita tanpa ungrouping gitu ya, partnya seperti ini, mesinnya seperti ini, kemudian setelah di grup kita udah punya, oh udah ada part family 1, part family 2, maka di physical machine layout kita ganti nih. Ganti apanya? Ganti layoutnya. Dan kita grouping berdasarkan hasil dari grup tadi, dari clustering tadi. Misalnya ini mesin cell 1 dan mesin cell 2. Nah, sedangkan kalau di logical machine layout itu kita grouping gitu kan. Kita grouping berdasarkan part family yang ada, namun posisi mesinnya sama. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa penggunaan mesinnya harus sesuai dengan part family-nya. Gitu. Nah, berarti nggak ganti dong Miss Kia. Jadi hampir nggak ganti sih sebenarnya. Tapi kan ada yang bisa kita bantu gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya sebelumnya receiving itu
part 1, 2, 3-nya urutannya seperti ini, kita bisa ganti dengan misalnya receiving part family 1 di sini dan receiving part family 2 di sini. Seperti itu. Jadi more or less kita tetap bisa melakukan improvement gitu ya dengan melakukan cell manufacturing atau grup teknologi ini. Nah, untuk melakukan grup manufacturing atau sel manufacturing, kita hari ini akan belajar 2 algoritma. Yang pertama yaitu rank order clustering atau ROC algoritma. Basically yang kita butuhkan adalah mesin part indikator matrix tadi ya, mesin part indikator matrix, di mana ini sebenarnya kita melakukan rearrange row sama column berdasarkan weight dari binary value mereka. Tuh. Nah, ini dipropose sama King. Gitu. Kalau misalnya ada yang tertarik, mungkin bisa cari referensinya atau karena ini paper yang super lama sekali gitu ya. Jadi mungkin nggak mudah untuk dapat. Tapi kalau misalnya rekan-rekan tertarik dengan metode ROC, banyak jurnal lain yang lebih baru yang menggunakan atau mengadopsi algoritma ini. Jadi nggak harus baca dari King. Gitu ya. Jadi bagaimana cara melakukan ROC ini sendiri? Ada 6 step. 6 stepnya itu dimulai dari memberikan binary weight BW gitu ya untuk masing-masing kolom. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan pangkat 2M-J. M-nya apa? M adalah jumlah mesinnya. J-nya apa? J adalah indeks dari IJ. J adalah indeks untuk masing-masing kolomnya gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kita punya J di sini mesin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Misalnya ini J ya. J itu mesin. Maka kemudian ini I. I itu berarti apa? Parts gitu ya. Nah, maka M itu adalah number of machine. M equal to 4. J-nya apa? J merupakan indeks dari mesin itu. Jadi misalnya kalau di kolom ini J-nya equal to 1. Kalau di kolom ini J-nya equal to 2. Kalau di kolom ini J-nya equal to 3. Kalau di kolom ini J-nya equal to 4. Gitu. Jadi sesuai urutan kolom dari mesinnya. Nah, setelah memberikan binary weight, kemudian kita menghitung decimal equivalent dengan untuk each row. Each row itu berarti untuk masing-masing part. Kita akan melakukan perhitungan dengan mengalihkan ini tadi BW-nya, binary weight-nya dengan EIJ. Apa itu EIJ? EIJ yang tadi akan equal to 1 kalau part I dikerjakan di mesin J. Gitu. Akan equal to 0 if otherwise. Nah, setelah punya DE, kemudian kita rank dari largest to smallest gitu. Kemudian setelah itu baru setelah diorder kita akan masuk ke step 3 unless orderingnya is no longer needed. Artinya apa? Artinya value-nya udah sesuai gitu ya, udah sudah dari largest to smallest. Nanti akan saya kasih example-nya. Nah, setelah kita melakukan menghitung binary weight untuk masing-masing kolom, kita menghitungnya untuk masing-masing row dengan cara yang sama ya. Jadi misalnya kalau kayak tadi, misalnya kan ini I 1, 2 gitu kan, dimana N misalnya N adalah number of parts. Jadi kalau kayak gini misalnya datanya, berarti N-nya berapa? N-nya 3. I-nya berapa? Tergantung. Kalau di row ini berarti I-nya equal to 1. Di row ini I equal to 2, di row ini equal to 3. Kemudian kita akan menghitung lagi, namanya decimal equivalence untuk each column. J, gitu ya. Jadi caranya sama dengan 2N minus I dikali EIJ. Yang mana ini integer tadi ya. Kalau part akan equal to kalau part I dikerjakan di
mesin C. Lagi-lagi kita rank dari largest to smallest. Kemudian akan stop kalau rearrangement is not required. Sebagai contohnya ini. Jadi misalnya nih, kita punya 6 part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Berarti ini row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat, row kelima, row keenam gitu ya. Sama juga ini row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6, row 7. Kita punya 7 mesin. Nah, kemudian kita punya namanya matriks indikator ini ya, yang mana udah punya EIJ masing-masing. Nah, setelah itu kita hitung apa tadi? Binary weight. Apa itu binary weight? Berarti ini adalah 2 pangkat M. M-nya berapa? 7 minus indeks J-nya. Indeksnya berapa tadi? 1. Berarti 2 pangkat 6. Kemudian ini berarti berapa? 2 pangkat 7 minus indeks keberapa? Indeks kedua. Dan seterusnya. Nah, dari situ kita dapat namanya binary weight dari J. Nah, setelah itu kita akan menghitung DE, yaitu decimal equivalence ya, semacam gitu. Ya, decimal equivalence yang merupakan sum dari tiap I, tiap row, gitu kan, untuk masing-masing BWJ dikali EIJ, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya tinggal dikali ini. 74 berarti apa? 74 berarti 64 kali 1 tambah gitu ya. 32 kali 0 tambah 16 kali 0 tambah 8 kali 1 kali tambah 2 kali 1. Dapat deh. Begitu juga dengan ini. Berarti 32 tambah 16 tambah 4. 8 tambah 2. 32 tambah 16. 16 tambah 1, 32 tambah 4 tambah 1. Gitu ya. Nah, setelah dapat DE-nya untuk masing-masing row, maka kita akan step 3. Step 3 apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Short. Jadi kita short berdasarkan value DE-nya. Nah, kalau rekan-rekan lihat, short-nya ya harus sesuai ya. Misalnya setelah di shorting, matriks indikatornya juga berubah nih. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 1, 2, 4, 6, 5, 3 berdasarkan hasil sortingnya. Kalau rekan-rekan lihat di sini kan belum kelihatan groupingnya, maka kita go to step 4. Nah, step 4 dilakukan dengan cara sama tapi untuk row. Jadi ini adalah equal to 2, pangkat berapa partnya? 6, minus row pertama 1. Terus ini 2 pangkat 6 minus 2, 2 pangkat 6 minus 3, 2 pangkat 6 minus 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu lagi-lagi kita harus hitung DE-nya. DE untuk masing-masing kolom DEJ gitu ya. Yang mana ini berarti kan 32 kali 1 gitu kan. Atau 28 berarti 16 tambah 8 tambah 4. Kemudian misalnya 26 ini berarti 16 tambah 8 tambah 2. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita ke step 6, yaitu melakukan short berdasarkan yang largest to smallest. Gitu. Dapat deh, gitu kan. Dengan urutan part yang sama, gitu. Mesinnya berbeda. Nanti matriksnya akan berpindah juga. Oke. Nah, dari sini sebenarnya udah mulai kelihatan kan? Oh, ada beberapa nih yang sebenarnya misalnya katakanlah di sini sudah bisa tergrupkan gitu. Nah, tapi kita harus cek lagi, ceknya gimana? Balik ke step 1 lagi, yang kita lakukan adalah menghitung binary equivalence dari tiap-tiap J. Gitu. Dengan cara yang sama, kemudian kita hitung DI-nya atau decimal equivalence-nya. Kemudian kita short. Nih hasil shortingnya ya. Gitu. Nah, ternyata bisa kita lihat, oh udah mulai terbentuk nih sebenarnya. Tapi apakah ini hasil yang optimal? Maka kita cek lagi dengan go to step 4 sama step 5, di mana kita melakukan perhitungan ini harusnya
I ya. Gitu. Dimana kita hitung, kemudian kita cari DE-nya. Kita cari DE-nya kan. DEJ-nya. Ternyata urutannya sudah pas. Gitu. Misalnya pun kita memindah M6 di sini atau M4 di sini, tetap saja grupnya akan seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat di sini akan ada 2 sel. Sel 1 isinya part family-nya adalah P1 dan P3 serta sel 2 itu MC2 yang mana PV-nya banyak nih, ada 2, 4, 6 dan 5. Gitu. Nah, sejauh ini untuk ROC ada pertanyaan nggak? Gampang kan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita go to second algoritma. Nah, algoritma kedua ini namanya similarity coefficient atau SC algorithm. Ini juga tua, lebih tua mungkin daripada yang ROC, tapi masih juga banyak digunakan karena cukup mudah juga untuk dihitung dan diimplementasikan. Nah, basically kita akan harus menghitung namanya Jaccard similarity coefficient untuk tahu apakah mesin-mesin tersebut harus dijadikan satu atau enggak gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan menghitung Jaccard coefficient, di mana misalnya nih kita punya n number of part kayak tadi ya, P1, P2, P3, P4 gitu, P5. Kemudian kita punya semacam decision variable, yaitu kalau part K needs to be processed in machine I. Jadi hampir sama kayak tadi ya, gitu kan. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau rekan-rekan lihat di sini kok SIJ gitu ya. Jadi indeksnya nggak harus selalu sama ya, harus diperhatikan definitionnya. Jadi misalnya kalau di yang tadi itu part kan dianggap I, sedangkan mesin dianggap J. Kalau di sini part kita denote sebagai K, kemudian mesin kita denote sebagai I. Nah, J itu apa? J itu adalah kalau kita istilahnya mindahin gitu, move dari satu proses ke proses lainnya gitu. Mungkin nanti biar lebih gampang kita lihat, biar lebih jelas gitu ya. Yang pasti kita harus mengikuti rumus ini. Nah, basic SC algoritma sendiri adalah seperti ini. Jadi ada 4 step. Step pertama, jadi untuk tiap-tiap mesin itu kan dianggapnya sebagai sel sendiri. Nah, misalnya katakanlah kita punya 1, 2, 3, 4 mesin gitu ya. Kita punya 4 mesin, dianggapnya satu sel sendiri. Kemudian kita melakukan namanya pairing. Pairingnya gimana? Untuk semua mesin kita anggap semua pair itu menjadi satu kemungkinan. Jadi misalnya pair yang bisa apa aja gitu. 1, 2, 1, 3, 1, 4, kemudian 2, 3, 2, 4, kemudian 3, 4 gitu ya. Ini pair yang memungkinkan kalau kita punya 4 mesin gitu. Nah, setelah itu untuk masing-masing pair kita hitung nih gitu. Kita hitung SC-nya. Jadi misalnya kayak tadi ya. Ini kan I, ini mesin. Kemudian ini J, ini juga mesin. Mesin apanya? Mesin kalau di pairing. Jadi misalnya kalau kita pairing 1, 2, maka penghitungan SC-nya adalah S12. Berarti kita harus cari sigmanya, misalnya tadi 4 ya. Untuk A, K-nya berapa? Misalnya part pertama I1 dikali itu. Tuh, yang perlu diperhatikan cuma ini ya. Part K di mana? Di mesin J. Di mesin I, sorry. Dan J di sini juga mesin, yaitu mesin yang di pairing. Itu. Kemudian setelah kita menghitung SC-nya, kita set initial threshold value, kemudian cek mesin. Nah, biasanya threshold value ini adalah value paling besar dari
SC atau yang sudah kita hitung dari semua kemungkinan pairing mesinnya. Kemudian pair dengan value yang greater than threshold itu dianggap satu sel. Gitu. Nah, setelah itu karena dianggap satu sel, maka matriks indikatornya harus di-update di mana misalnya katakanlah tadi yang dipilih adalah pair 1 2 gitu ya. Berarti pair 1 2 itu dianggap katakanlah sel 1 gitu. Sedangkan yang lainnya masih mesin sel 1 plus mesin 3 plus mesin 4 gitu ya. Nah, setelah itu semua sel yang generated di step 2 is treated like a machine. Jadi kayak yang saya bilang tadi. Kemudian kita harus menghitung lagi nih pairnya. Ada kemungkinan pair kan? Misalnya tadi sel 1, mesin 3, mesin 4. Berarti kemungkinan pair adalah sel 1, mesin 3, sel 1, mesin 4, atau mesin 3, mesin 4. Gitu. Nah, kita hitung lagi SC untuk masing-masing mesin pair atau shell pair atau mesin shell pair atau yang ada gitu, dan di review lagi nih initial threshold-nya gitu. Nah, untuk cell pair biasanya kita determine SC value between each machine in the first cell, kemudian each machine in second cell gitu. Terus kita use largest value as SC value for the cell pair relation gitu kan. Artinya apa? Misalnya di sel itu kan ada 2 mesin ya. Sel 1, misalnya mesin 1 sama 2. Berarti SC value-nya harus each machine in first cell. Jadi misalnya ini selnya ya, sel 1. Dicek dulu SC value-nya 1 sama 2. Kemudian dicek each machine in the second cell. Jadi misalnya 1 sama 3. Tadi misalnya yang M3 1 sama 3, kemudian 2 sama 3, terus cek yang SC value-nya paling besar yang kita anggap value SC-nya gitu ya. Kalau untuk mesin cell pair, specify the SC value between each machine in the cell and single machine, kemudian use the largest value. Misalnya kalau berarti ini yang ini tadi ya. Kalau ini berarti misalnya ada 2 sel gitu, katakanlah 3 4. Berarti dicek dulu masing-masing sel, kemudian mana yang lebih besar maka itu yang dipilih. Kemudian by using initial value atau smallest value, biasanya kita bisa ngecek sebenarnya perlu dikombinasikan atau enggak, karena biasanya kalau value-nya kecil enggak perlu dikombinasikan. Kemudian repeat sampai dapat satisfactory result gitu ya. Nah, kapan berhentinya ya biasanya kita akan nyoba-nyoba kemudian di determine in the end gitu. Nah, ini contohnya. Kita pakai part mesin processing indikator matriks yang sama gitu ya. Kita punya 7 mesin, kemudian kita punya 6 part. Nah, kemudian kita membuat mesin pair. Mesin pairnya apa? Berarti kan tadi ada berapa? Sorry. Ada 7 pair gitu ya. Berarti kan misalnya 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7. Kemudian 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 dan selanjutnya. Nah, kemudian kita menghitung SC value-nya. Ini contohnya ya, example for calculating SC value. Jadi misalnya saya maunya ngehitung kalau pair untuk 1 4, mesin 1 dan mesin 4. Berarti menghitungnya apa? Menghitungnya ya dengan AKI gitu kan. Berarti untuk part 1 berarti ini kan partnya ya, part 1. Itu semua part 1 berarti cari A11 dikali A14. A11 dikali A14. Oke, berarti 1 ya. Ini.
Kemudian part 2 nih, part 2 A21 kali part A24. A21 0 kali 24 0. 0 kali 0 0. Kemudian A31 A34. 31 0, 34 1. 0 kali 1 0. Kemudian part 5 dan part 6 dihitung A51 54 gitu kan. 0 kali 0 sama 0 kali 0. Berarti 1 per jumlah dari A, KI, berarti ini kan part 1, A11 tambah A14 dikurangi A11 kali A14. Seperti itu ya, nanti didapatkan hasilnya. Oh, ternyata SC value untuk pair 14 adalah setengah. Benar ya? Setengah gitu. Nah, untuk masing-masing pair harus dihitung. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, value terbesarnya itu kan 2/3. Tuh, value terbesarnya 1 ya. Tapi kita bisa menurunkan threshold value. Tadi saya bilang kan biasanya dipilih value paling besar. Tapi bisa jadi misalnya tapi value threshold ini kayaknya memungkinkan deh untuk dijadikan pair, maka nggak apa-apa dijadikan pair. Atau misalnya maunya threshold value-nya 1, ya udah 1/46 saja yang dijadikan pair. Tapi misalnya contoh ini saya jadikan yang 2/3 kita buat juga jadi pair. Itu ya. Maka kita jadikan ini sel yang baru. Selnya apa? Sel 1 yaitu isinya M2 sama 3, dan sel 2 isinya M4 sama 6. Nah, tapi mesin lainnya tidak perlu dijadikan sel karena berdasarkan SC value tidak harus jadi sel gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung lagi berdasarkan matriks indikatornya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, sebenarnya ini udah sesuai. Kenapa? Karena M2 sama 5 ya, mereka ngerjain di part 2, part 4 sama part 6, dan M46 ngerjain part 1 sama part 3. Kalau kita cek lagi, itu kan udah pas ya. Jadi M2 sama berapa tadi? M2 sama berapa tadi? M25 sama M46. M25 sama ini ya. Sebenarnya mereka ngerjainnya sama kan? Gitu. Ini misalnya 0 pun nggak ada masalah gitu kan. Tetap dianggap value yang paling besar ya. Tuh, atau 46. 4 sama 6 gitu ya. Berarti kan ini kan sebenarnya sama tuh. Exactly the same kan. Yang dikerjaan partnya. Tuh. Jadi kita isi 1 ya tetepan meskipun mesin 5 tidak mengerjakan part 4. Gitu. Nah, setelah itu kita buat mesin pair yang baru. Nah, biasanya untuk pembuatan mesin pair yang baru ini kita menurunkan threshold karena threshold yang tadi kan sudah tinggi. Jadi untuk second iteration biasanya kita turunin thresholdnya. Gitu. Jadi misalnya di case ini kita buat sesuai dengan maksimum value dari tiap-tiap SC gitu ya. Dimana ternyata mesin 1 harusnya dijadikan 1 dengan shell 2 dan shell 1 harusnya dijadikan 1 dengan mesin 3 misalnya gitu. Nah, maka kemudian dari situ ternyata belum puas nih. Maka dicari lagi deh value-nya. Maka kita turunin threshold lagi kalau mesin pair seperti ini gitu ya. Sel 1 sama sel 2, sel 2 sama sel 1, sel 2 sama mesin 7, atau sel 1 sama mesin 7. Kemudian ternyata value-nya yang dianggap harus jadi 1 adalah ini. Tuh. Nah, berapa kali kita harus melakukan iterasi sepuasnya gitu. Jadi misalnya as decision maker pasti kita tahu dong baiknya stop atau enggak. Jadi kalau misalnya kita jadikan matriksnya seperti ini ya, itu berdasarkan value yang terakhir tanpa melihat iterasi gitu kan. Ternyata kita pengennya adalah ini nggak dipakai threshold terakhir. Jadi kita berhenti di threshold 0,33. Terus artinya apa? Artinya kita punya sel 1, sel 2, dan mesin 7. Ini misalnya katakanlah hasil akhirnya. Nah, gimana cara mengevaluasinya? Nggak perlu
Evaluasinya itu biasanya nanti after kita rearrange physically gitu ya, baru kelihatan, oh ternyata ada pengurangan material handling. Pun misalnya bisa kita buat denah, kemudian kayak yang teman-teman lakukan di project gitu ya, cuma cukup buat denah, kemudian mencoba menghitung layout yang baru kalau kita memindahkan mesinnya gitu. Nah, kalau misalnya dibuat dendograf jadi seperti ini ya. Kalau misalnya 3 sendiri, kemudian apa namanya, kalau kita misalnya bikin 5 sel, 1, 2, 3, 4, 5, ini iterasi pertama tadi ya, atau kita buatnya 3 sel gitu ya, yang kuning 1, 2, 3, yang mana itu merupakan hasil akhir kita, atau kita buat 2 sel gitu, yang orange. Itu sesuai dengan threshold-nya. Itu sih. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, sebenarnya yang kalau teman-teman lihat, ini agak berbeda ya hasilnya dari kalau kita pakai ROC. Jadi kalau misalnya pakai ROC tadi kayak gimana nih? Kalau pakai ROC jenisnya seperti ini ya. Cuma ada 2 sel, di mana 1, 4, 6 sama kan? 1 sel, kemudian 2, 3, 5, sebenarnya mereka juga 1 sel, tapi M7 dijadikan 1. Jadi kalau yang kita bicarakan ada ROC, di sini kita menggunakan ROC, ternyata kalau di SC itu merupakan hasil threshold terakhir gitu ya. Thresholdnya kalau dibikin dua sel gitu, 164 sama 7523. Mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang pasti decision maker itu biasanya punya pertimbangan sendiri apakah perlu dijadikan satu atau enggak. Nah, bagaimana melakukannya biasanya itu based on experience gitu. Nah, sebenarnya materinya sudah sampai di situ saja untuk sel manufacturing. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat ternyata sel manufacturing tidak serumit itu ya gitu ya. Jadi mungkin yang jadi problem adalah kalau fasilitasnya sangat besar, kemudian kita benar-benar tidak melakukan perhitungan kapasiti dengan tepat. Gitu ya. Artinya apa namanya, penggunaan share mesin atau share workstation itu basically kan akan ada perubahan prosesnya, kemudian pergantian produknya gitu ya. Jadi in a way mungkin akan sedikit kompleks gitu pada saat melakukan operasionalnya. Tapi kalau ditilik dari segi facility layout, maka itu sebenarnya merupakan cara untuk melakukan pengurangan gitu ya cost di fasilitas yang kita punya, baik initial cost maupun operational cost di masa depan. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak ya? Saya tunggu pertanyaannya sambil absen. Saya belum absen kok. Siapa yang bilang saya sudah absen di awal? Jadi monggo sambil absen, saya tunggu pertanyaan. Saya udah nge-share screen buat absen loh ya. Monggo kalau mau absen. Biasanya cepat khusus gitu.